Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di cerita inspiratif Sengkala. Tapi gini, kasih catatan ya, walaupun judulnya inspiratif, saya harap jangan ada yang terinspirasi dengan pria yang akan kita gibahin ini. Namanya adalah Amu Haji, pria 87 tahun dari desa Dezgah, Provinsi Fars, Iran. Hal yang paling mengenaskan dalam dirinya adalah ya, hidupnya sendiri. Jadi dia itu adalah orang yang sekarang dianggap sebagai orang paling kotor, paling jorok di dunia. Kok bisa? Ya, konon ceritanya dimulai dari saat dia berusia 20 tahun di mana dia nembak cewek dan ditolak. Patah hati karena penolakan itu, dia memutuskan untuk tidak lagi mandi seumur hidup dan sumpah itu bertahan sampai saat ini ketika usianya sudah 87 tahun. Entah bagaimana ceritanya, tapi kata pengakuannya sendiri sih, dia menikmati hidup dengan cara yang seperti ini, dengan kekotoran seperti ini. Jika ia mandi, itu justru membuatnya sakit. Inilah yang membuatnya kulitnya mengeras bercampur daki, sel kulit mati, dan kotoran yang lainnya. Lebih celakanya lagi, dia bukan hanya tidak mau mandi, tapi tidak suka pada kebersihan. Dia suka pada kekotoran. Makanan kesukaannya adalah daging landak, tapi daging landak yang sudah jadi bangkai dan berbau busuk. Dia juga gemar sekali makan makanan busuk, makan makanan bekas, makan makanan buangan yang disisain orang, dan dia justru malah marah kalau diberi makan makanan yang bersih dan higienis. Terus dia juga perokok akut yang mengenyot puluhan cerutu setiap hari. Pipa cerutunya bahkan bercampur dengan kotoran hewan. Please ya, jangan unsubscribe ya. Kalau jijik dengar cerita ini, berhenti aja dulu tapi jangan unsubscribe. Doing it, stop it. Get some help. Canda itu mah ya. Apa dia ODGJ? Ya tergantung sih definisi ODGJ-nya kayak gimana. Tapi setidaknya dia masih bisa berkomunikasi. Dia bisa berinteraksi dengan orang dan berbicara dengan sangat wajar. Dan dia bahkan juga menjelaskan kenapa dia tidak mandi bertahun-tahun, kenapa begini, kenapa begitu, prinsip hidupnya, falsafah hidupnya, dan sebagainya. Semuanya dia bisa menceritakan dengan sebaik-baiknya. Kata dia, hidup seperti ini membuatnya lebih dekat pada realitas kehidupan yang benar. Ya udahlah, benar aja lagi, biar cepet deh. Lalu untuk bertahan hidup, dia mencari hewan yang sudah mati atau berburu hewan. Gak apa-apa, makan apapun dia mah jadi aja. Sampah makanan yang udah dibuang juga gak jadi soal. Nah, kalau soal minuman, nah ini dia rajanya. Dia mengaku minum 5 liter air sehari. Dia nggak takut beser, karena dia bisa pipis dimanapun tanpa bayar retribusi Rp2.000 kan. Penduduk setempat sempat membuatkan rumah kecil untuknya, tapi dia tidak mau tinggal di rumah kecil itu. Dia maunya bikin lubang di tanah, lalu tinggal di situ. Ya, ya, ia memang relatif tidak mau bergantung pada warga dalam hal apapun. Bahkan untuk cukur rambut, dia punya cara yang sangat efisien, yaitu membakar rambutnya. Jadi iya kalau mau cukuran tuh rambutnya dibakar gitu. Udahlah, udah ini mah udah ekstrimnya maksimal gitulah. Hidupnya udah bener-bener ekstrim. Mentang-mentang di sana nggak ada tukang cukur asgar gitu, terus dia kalau kalau cukuran harus bakar rambut ya udahlah itu mah ya. Tapi dah nggak tahu gimana ya, dia susah sakit dengan gaya hidup yang se ekstrim itu, dia jarang sakit. Bahkan usianya terbilang panjang sampai sekarang udah 87 tahun dan masih baik-baik saja. Jadi apa inspirasi dari kisah ini? Ya jangan tiru orang ini. Udah itu aja. Tapi kan dia sehat dan umurnya panjang. Ya, tapi kan tujuan kita hidup itu bukan bukan sehat dan panjang gitu. Tapi tujuan kita hidup itu adalah biar bahagia secara pribadi dan bermanfaat secara sosial. Jika umur panjang tapi menderita atau hidup gak guna kan gak seru-seru juga. Jadi silakan menjadi otentik. Silahkan hidup dengan gaya apapun yang kita maui, tapi jangan lupa tanggung jawab sosial. Tuhan sudah mentakdirkan penderitaan dan kebahagiaan kita itu digantungkan kepada dan bersama orang lain. Kita bisa tertawa, bisa menangis gembira, sengsara, bisa mengalami hal-hal yang menyenangkan. Itu semua gara-gara kita punya kawan dan punya lawan. Ada pihak lain yang memberi kita motif kehidupan. Iya kan?
Jadi sekali lagi silahkan otentik, tapi jangan abaikan tanggung jawab sosial kita sebagai manusia. Karena dengan demikianlah seharusnya kita diciptakan. Gitu kan? Ya ya gitu aja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu, satu lagi. Ternyata dia tuh mengaku masih menanti cinta sejati datang padanya. Dia percaya suatu hari nanti dia akan menemukan jodoh tempat ia bisa saling mencinta dan berbagi kasih. Saya sih ragu dia bisa mendapatkannya, tapi ya siapa tahu di antara sobat ada yang minat. Cering-cering.